Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Allah untuk kita saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Saudara-saudari, setelah Petrus dengan panjang lebar menjelaskan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dan kemesiasan Yesus Kristus, maka pada kesempatan berikutnya, ia mengingatkan kepada mereka untuk bertobat dan juga mengajak mereka untuk memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari, melalui pertobatan dan baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, orang berdosa akan memperoleh pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus, seperti dalam ayat 38. Jadi, tanpa pertobatan tidak akan ada pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus bagi kita. Oleh karena itu, prinsip persekutuan, khotbah dan nasihat Petrus begitu menyentuh hati, sehingga mereka harus menyerahkan diri untuk dibaptis. Mereka inilah yang memulai persekutuan orang-orang percaya. Secara bergilir mereka berkumpul di rumah-rumah, memuji Allah, bertekun dalam pengajaran, dan berdoa. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga membudayakan kebiasaan saling berbagi, saling memberi perjamuan kasih, dan bersama-sama menaikkan pujian syukur kepada Allah. Sesungguhnya, kegiatan bersekutu ini menjadi berkat bagi semua orang, hingga banyak jumlah orang yang bertobat, semakin hari semakin bertambah. Saudara-saudari, apakah syarat utama yang Tuhan tuntun apabila kita ingin memiliki relasi yang baik dengan Allah? Apakah cukup hanya dengan bermoral yang terpuji? Atau apakah hanya penuh dengan perbuatan kebajikan kepada sesama? Atau apakah karena kita aktif dalam berbagai bentuk pelayanan? Sesungguhnya, Alkitab menjawab kepada kita bahwa meski semuanya itu penting, tetapi bukan itu yang menjadi tuntutan yang paling utama sebagai syarat untuk datang kepada Allah. Allah menuntut kita supaya kita memiliki iman yang benar, seperti dalam Ibrani 11 ayat 6. Dan Allah juga berharap supaya kita meninggalkan kepercayaan dan perbuatan yang sia-sia, seperti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Maka iman yang benar adalah syarat mutlak untuk beroleh hubungan yang baik dengan Allah. Dan di balik iman yang benar itu, Allah akan menuntun kita, Roh Kudus akan bekerja dalam pribadi kita untuk menuntun kita bertobat setiap hari. Semua hal yang perlu untuk keselamatan sudah Allah sediakan bagi kita. Surga sudah Allah
sediakan untuk kita. Surga itu adalah anugerah yang ajaib bagi kita. Namun, yang utama, kita harus menyambut Yesus Kristus dengan iman yang benar. Dan konsekuensi dari orang yang datang kepada Kristus harus meninggalkan kehidupan yang lama. Kita harus menjalani hidup sesuai dengan kehendak firman-Nya. Maka, iman yang sejati pasti menuntun kita kepada pertobatan. Dan pertobatan yang sejati adalah pekerjaan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Jadi suatu kepastian, tanpa iman dan pertobatan, tidak akan mungkin kita menikmati keselamatan hidup kita, yaitu surga. Jadi, dalam hidup kita setiap hari, renungkanlah akan dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, dan hiduplah di dalam pertobatan. Dan percayalah, orang yang menyesali dosanya di hadapan Allah akan selalu mengampuni kita. Sebab Allah mengharapkan orang yang jahat berbalik kepadanya. Kiranya kasih setia Allah yang memelihara hati dan pikiran kita semua. Amin.